Nama saya Doni, saya dari keluarga yang broken home. Saya lahir di keluarga yang sangat-sangat nggak saya terima sebenarnya dari awal. Titik yang paling rendah yang pernah saya alami adalah ketika saya mendengar berita bahwa papa saya tinggalin kami semua sekeluarga. Dan itu hal yang paling menyakitkan. Di situ saya kecewa bukan cuma sekedar sama papa saya, tapi saya paling kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan saya lahir di keluarga yang nggak baik, di keluarga yang memalukan bagi saya? Jadi di titik waktu saya dendam itu ketika saya pergi ke sekolah. Dan biasanya di sekolah itu kan ada tugas bahasa Indonesia dari setelah kita libur panjang. Ceritakan apa cerita selama saya liburan. Teman-teman saya rata-rata 95% itu menulis cerita yang sama, yaitu liburan bersama dengan keluarga. Tapi di titik itu saya nggak bisa tulis itu. Saya pengen tulis tapi saya nggak pernah merasakan gimana jalan dengan mama papa ke mall. Saya nggak pernah merasakan gimana liburan bersama dengan keluarga. Karena saya sudah nggak punya keluarga yang lengkap. Dan itu yang membuat saya kecewa dan sangat dendam sama papa saya. Yang saya lampiaskan ketika saya dendam itu, saya jadi orang yang pemberontak di rumah. Saya jadi orang yang gak sabar. Saya pernah maki-maki papa saya di telepon. Saya pernah maki-maki perempuan itu yang ambil papa saya menurut saya waktu itu. Saya buat status di sosial media buat permalukan keluarga perempuan tersebut. Karena saya sakit hati. Itulah yang saya lakukan terus-menerus. Saya bertumbuh jadi anak yang pemberontak, gak tahu berterima kasih. Saya menyimpan dendam kepada papa saya itu cukup lama. Dari saya masih SD sampai saya kelas 2 SMA. Seringkali ketika saya mau tidur, saya selalu berpikir, bagaimana saya bisa balas dendam? Bagaimana saya bisa balas dendam? Itu terus yang ada di pikiran saya. Dalam saya menyimpan dendam itu, saya ketemu dengan papa saya. Dia datang ke rumah, dia ribut, dia buat keributan. Akhirnya saya maki-maki dia. Saya berantem sama dia. Waktu dia pukul saya juga nggak mau diam. Saya pukul balik. Saya nggak hargai dia sebagai orang tua. Saya cuma panggil dia nama. Saya nggak pernah panggil dia papa. Karena saya bilang papa saya sudah mati. Menyimpan dendam selama kurang lebih belasan tahun, 11 atau 12 tahun. Dan itu sangat melukai hati saya. Tapi satu titik momen yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya bertemu dengan Tuhan itu waktu saya kelas 2 SMA. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat cara saya diajak untuk join dalam komunitas sederhana, komunitas rohani yang sederhana, dan yang membuat saya mampu mengampuni. Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mikir gini, Tuhan aja yang sempurna dan yang sering kita manusia buat sakit hati, Dia ampuni kita. Saya sebagai manusia yang mengikut Dia nggak mau mengampuni papa saya, nggak mau terima papa saya. Jadi itu yang buat saya akhirnya tiba-tiba kenapa langsung punya kekuatan untuk mengampuni. Ternyata firman yang saya dengar itu bukan cuma sampai di telinga, tapi firman yang saya terima itu mempengaruhi hati saya sehingga memampukan saya untuk mengampuni papa saya. Saya baca Alkitab. Akhirnya saya temukan satu hal yang luar biasa. Kasih yang kita terima itu nggak boleh cukup sampai kepada diri kita. Tapi kasih yang kita terima itu harus kita sebarkan kepada orang yang membutuhkannya. Papa saya adalah orang yang membutuhkan kasih itu. Karena dia telah berbuat salah kepada saya. Jadi saya harus memberikan kasih itu kepadanya agar dia nggak terus tertuduh dalam kesalahannya, sehingga dia bisa berubah dan dia bisa juga menjadi orang yang berpikir bahwa sekalipun saya salah, anak saya itu terima saya. Jadi disitulah kasih akan membawa pemulihan. Hubungan saya dan papa saya sudah baik. Dia tanya saya sudah makan belum,
Dia kalau ke rumah, kita ngobrolnya baik-baik. Disinilah baru saya bisa melihat seorang papa yang peduli dengan saya. Waktu saya sakit, dia tanya, udah minum obat belum, dan lain sebagainya. Ayo buat teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk datang sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, automatically teman-teman pasti bisa mengampuni, bahkan melupakan kesalahan siapapun yang buat salah kepada teman-teman. Entah itu orang tua, atau teman, atau siapapun itu.